Pemirsa, pemerintah berencana menghilangkan sejumlah aturan dalam lowongan pekerjaan. Batas usia hingga syarat good looking dilarang dijadikan syarat mencari pegawai. Sulitnya mencari pekerjaan menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah aturan pun dibuat untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kementerian Ketenagakerjaan pun meminta perusahaan-perusahaan untuk menghapus syarat batas usia hingga berpenampilan menarik dalam mencari pegawai baru. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan hapus. Kedua, soal syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada. Kemudian umur tidak ada juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menjadi syarat soal udah nikah, belum nikah, itu kita hapus. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, pemirsa, Presiden Prabowo bersiap meluncurkan 6 paket bantuan pemerintah. Bantuan tidak hanya berupa potongan harga, tetapi juga tambahan alokasi bansos. Berikut daftar paket bantuan dari pemerintah. Pertama, ada diskon transportasi untuk angkutan laut, kereta api, dan pesawat. Rencananya diskon akan diterapkan selama bulan Juni hingga Juli 2025. Kemudian pada bulan Juni dan Juli, pemerintah juga menerapkan potongan tarif tol di sejumlah jalur dengan target 110 juta pengendara. Tak hanya itu, 79,3 juta rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere akan mendapatkan diskon 50%. Diskon ini akan berlaku selama bulan Juni hingga Juli 2025. Pemerintah juga akan menambahkan alokasi bansos. Kartu sembako hingga bantuan pangan akan diberikan bagi 18,3 keluarga penerima bantuan. Kemudian Presiden juga janjikan akan memberikan bantuan berupa subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah UMP. Tak hanya itu, bantuan subsidi upah juga menyasar guru honorer. Terakhir, ada diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Diskon diberikan untuk buruh di sektor padat karya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usulan penambahan batas usia pensiun aparatur sipil negara hingga 70 tahun datang dari Dewan Pengurus Korpri Nasional. Pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk regenerasi dalam tubuh ASN. Usulan untuk menaikkan batas usia pensiun ASN menjadi 70 tahun disampaikan Korpri dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan organisasi. Saat ini pemirsa, batas usia pensiun ASN di Indonesia berada di usia 58 tahun untuk pegawai administrasi dan 60 tahun untuk jabatan fungsional. Namun seiring peningkatan usia, harapan hidup dan tuntutan kompetensi pegawai, Korpri menilai sudah saatnya usia pensiun ditinjau ulang. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengklaim usulan tersebut bisa diterima namun harus melalui kajian mendalam. Ya, ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara ya. Karena sebagai sebuah usulan tentu sah-sah saja dan usulan-usulan yang baik tentu kita tampung saja. Walaupun dari pemerintah tentu akan mempertimbangkan banyak sekali hal. Termasuk juga misalnya soal kaderisasi dan regenerasi ASN. Dan ke depan tentu kan pemerintah harus mempersiapkan generasi-generasi baru ASN yang mumpuni yang akan memimpin dan mengurus negara ini. Saran kita juga Korpri berkonsultasi dengan Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas mereka sebagai
Dewan Penasehat Korpri. Terima kasih Anda masih di iNews Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, penyelundupan 2 ton sabu asal Thailand berhasil digagalkan tim gabungan di Kepulauan Riau. Petugas menangkap 6 tersangka, 2 diantaranya warga negara Thailand. Kapal yang diduga target menghentikan mesinnya. Berdawat. Petugas gabungan pemberantasan narkoba yang terdiri atas BNN RI, TNI, Bea Cukai, dan Polri menggagalkan penyelundupan 2 ton sabu menggunakan kapal motor Sea Dragon Tarawa dari Thailand ke perairan Kepulauan Riau. Tim gabungan menghentikan kapal motor Sea Dragon Tarawa di tengah laut karena diduga sebagai target operasi. Saat menggeledah kapal ini, petugas pun menemukan barang bukti narkoba senilai hampir 2 ton di area mesin kapal dan kompartemen depan. Dalam pengungkapan kasus ini, 6 tersangka ditangkap terdiri atas 4 WNI serta 2 warga negara Thailand. Para tersangka terancam maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup. Hati-hati. Izin Komandan, ini TSK kita pindahkan ke kapal BC. Operasi tim gabungan ini menyelamatkan 8 juta jiwa anak bangsa dari potensi penyalahgunaan narkotika dan mencegah potensi perputaran uang di masyarakat untuk pembelian narkotika kurang lebih 5 triliun rupiah. Kapal berhasil kita kuasai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik KPK menyita 11 mobil dalam kasus dugaan suap pengurusan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Selain 11 mobil, penyidik KPK juga menyita 2 motor mewah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang sitaan ini didapatkan penyidik KPK dari 7 rumah di Jabodetabek dan 1 kali geledah di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya barang sitaan ini dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan rampasan negara. Total ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ya, KPK dalam perkara di Kemenaker ini telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang dalam bentuk unit mobil dan motor sejumlah 11 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda 2 yang telah diamankan oleh tim penyidik KPK. Ya, ada beberapa lokasi yang dilakukan penggeledahan, setidaknya tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di 7 lokasi rumah pihak-pihak terkait di wilayah Jabodetabek dan 1 kantor Kemenaker.